Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Purnamasari. Kali ini materi kita tentang teks tanggapan. Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang teks tanggapan. Yang pertama, pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang merupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan, hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapannya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Dan struktur teks tanggapan. Yang pertama, konteks. Konteks merupakan apa yang sedang ditanggapi. Dan yang kedua, deskripsi. Deskripsi apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan penilaian. Apa yang kita pikirkan mengenai hal yang diulas atau penilaian seperti apa yang kita berikan. Dan struktur teks tanggapan kritis. Yang pertama, konteks. Konteks bagian ini berisi persoalan umum dari sebuah masalah. Dan pendeskripsian. Pendeskripsian merupakan bagian utama dari teks ulasan kritis yang berisi informasi tentang kelebihan atau kekurangan dari sebuah pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan. Yang ketiga, penilaian menyeluruh. Penilaian menyeluruh bagian akhir teks yang berisi penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan dalam menilai atau menanggapi suatu hal. Dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif yang merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan ditandai oleh verba, yaitu kata kerja yang berimbuhan me, ber, dan ada juga kata tugas. Kata tugas yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa digabungkan dengan imbuhan, afiks, dan tidak mengandung makna leksikal. Contohnya ke, di, dari, oleh. Dan kalimat yang ketiga, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi yakni kalimat yang menggambarkan suatu yang ada dengan pemahaman dan rinci dan jelas. Dan jenis-jenis teks tanggapan. Yang pertama, model teks tanggapan pujian. Yang kedua, model teks tanggapan kritis. Yang ketiga, model tanggapan saran. Ada juga fungsi teks tanggapan. Yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin. Dan yang kedua, memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Dan yang keempat, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semua dan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya itu yang dapat Ibu jelaskan. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.